Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina liswabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil mab amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum bi iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak kepada jamaah pada umumnya dan khatib pada khususnya untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan predikat takwa itulah nilai kemanusiaan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia ditakdirkan sebagai ciptaan Allah terbaik, ahsanu taqwim. Ia memiliki kecenderungan emosional atau nafsu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Manusia juga mempunyai akal sehat yang tidak dimiliki makhluk lain, misalnya hewan. Dengan kedua karunia itulah manusia hidup di dunia ini, beraktivitas sedemikian rupa, bekerja, bergaul, makan, minum, bepergian, bersantai, dan lain sebagainya. Namun, seberapa besar apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan madarat. Madarat atau mudarat itu berarti merugikan diri sendiri dan bisa jadi merugikan orang lain. Oleh sebab itu madarat itu ada dua, yakni madarat bagi diri sendiri dan madarat bagi orang lain. Banyak perbuatan yang tidak madarat bagi diri sendiri tetapi madarat bagi orang lain. Contohnya, berbisnis dengan cara merugikan orang lain, menduduki kursi yang bertuliskan khusus di angkutan umum yang bukan haknya. Kadang ini tidak disadari oleh kita, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang sesungguhnya tidak madarat bagi diri sendiri tetapi madarat bagi orang lain. Sebaliknya, banyak pula yang tampak tidak madarat bagi orang lain
namun merugikan diri sendiri. Misalnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, meninggalkan ibadah, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kalaupun tidak menimbulkan madarat, sudahkah aktivitas yang kita jalani ini bukan sesuatu yang mubazir atau sia-sia? Sikap malas kita, bersenang-senang secara berlebihan, berbelanja di luar kebutuhan, membual di sembarang tempat, bermain media sosial secara berlebihan, mungkin secara kasat mata tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri, tapi sukar menghindari dari kemubaziran atau sia-sia. Padahal inna mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros, mubazir adalah kawan-kawannya setan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya adalah bagian dari cara manusia bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, introspeksi. Muhasabah penting dilakukan untuk mencermati diri sendiri, bukan hanya melihat kelebihan-kelebihan yang membuat kita percaya diri, pede, melainkan juga kekurangan-kekurangan yang membuat kita dapat memperbaiki diri. Muhasabah merupakan usaha untuk mengoreksi kemampuan kita dalam mengelola karunia akal dan nafsu. Apakah sudah berjalan secara baik atau belum? Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Sayyidina Umar menganggap bahwa evaluasi diri lebih dini akan menguntungkan kita pada kehidupan kelak. Pertanyaannya, mengapa? Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, manusia akan mengenali kekurangan-kekurangannya yang diharapkan dapat diperbaiki sesegera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab dalam kehidupan di akhirat nanti menjadi sangat ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Shaddad bin Ais radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi
mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata, hadis ini statusnya hasan. Hadis ini secara tersirat mengungkapkan bahwa akalah yang seharusnya menundukkan nafsu, bukan sebaliknya. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alamiah saja. Misalnya makan, minum, menikah, tidur, dan lain sejenisnya. Tatkala nafsu menunggangi akal sehat, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah muhasabah dibutuhkan untuk memperbaiki diri kita. Dari penjelasan ini setidaknya ada dua manfaat penting yang bisa dicatat dari muhasabah diri. Pertama, islah atau semangat membenahi diri kita. Muhasabah atau introspeksi membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan untuk kemudian diperbaiki. Introspeksi juga mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak terulang lagi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama daripada di dunia ini. Dengan introspeksi diri, mereka sesungguhnya sedang mengejawantahkan ajaran bahwa kelak semua yang diperbuat anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak atau di kehidupan yang abadi. Sebagaimana tertuang dalam surat Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, introspeksi diri menghindarkan kita dari sikap ujub atau sombong. Muhasabah fokus bahwa pikiran menuju pada kekurangan diri sendiri. Hal ini akan banyak mengurangi perilaku manusia yang cenderung gemar menilai atau mengoreksi diri sendiri. Orang akan disibukkan dengan mencermati kesalahan diri sendiri ketimbang memvonis salah orang lain. Mencari kesesatan pikiran dan perilaku diri sendiri ketimbang menghakimi sesat orang lain. Sifat ini sebenarnya selaras dengan pesan Al-Quran yang mendorong setiap manusia agar tidak sok suci. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu mimanittaqwa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Surat An-Najm ayat 32. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri demi perbaikan ke depan secara kontinus dan konsisten. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil adim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walidzikrullahil akbar. Aqimus shalah.